Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong, juga tidak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena selalu mengikuti perkembangan Subang melalui channel kami. Kami sangat bersyukur kepada sahabat lovers karena kalian telah mengeklik video ini, yang artinya kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Dan kalau begitu, mari kita kawal sama-sama kasus ini sampai terungkap. Terbongkar sudah akhirnya motif dari kasus Subang ini yang menewaskan Tuti dan Amel. Namun sahabat lover, sebelum ke pokok pembahasan, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Baru saja terungkap soal motif pembunuh ibu dan anak di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu alias Amel. Sebenarnya motif pembunuhan kasus Subang tidak jauh dari motif pembunuhan pada umumnya, seperti diungkapkan oleh kriminolog Unpad Yasmin Anwar, yakni soal asmara, harta, dan sosial. Secara gamblang dijelaskan soal asmara yang diduga motif dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Dari ulasan Anjas dari awal soal penyidik saat itu meminta bukti print out buku tabungan. Hal ini adalah memang salah satu pengembangan mencari motif dari kasus pembunuhan Subang. Karena tempat kejadian perkara selain dipakai rumah juga dipakai kantor yayasan. Namun saat itu publik tidak bisa mendapatkan informasi tentang isi rekening tersebut karena bisa saja ada transaksi yang janggal. Namun hal ini tidak dipaparkan ke publik. Menurut kami, tidak dengan diungkap di publik bisa menimbulkan dua asumsi, yakni kewajaran karena data itu krusial atau jangan-jangan dari hasil print out memang ada transaksi yang mencurigakan. Transaksi inilah yang masuk akal dan tidak ada pertanggungjawaban karena memang Amel dan Tuti merupakan bendahara dan sekretaris. Nah, ini bisa saja ada hubungannya karena Amel dan Tuti berhubungan dengan TKP. Menurut kami bisa saja dari sakit hati mengingat Amel dan Tuti bersih. Dana bantuan banyak, ada dana bansos, ada dana bos, dan juga ada dana-dana lain yang ada pertanggungjawabannya. Jadi bisa saja ke situ tidak mau terbongkar maka dihabisi. Isu ini memang dari awal kasus muncul namun hingga kini belum terpecahkan. Ungkap Anjas di Thailand. Jangan-jangan di print out itu takut ada oknum yang terlibat, makanya kalau terungkap ada efek domino, akan terungkap juga kasus lainnya. Bisa juga motif sakit hati karena tidak fair atau tidak adil dalam pembagian hasil pekerjaan atau usaha lainnya. Atau sakit hati dalam masalah pembagian kasih sayang yang juga tidak adil, mengingat mereka punya orang dekat, baik yang serumah atau di luar rumah. Kemungkinan dugaan orang dekat itu juga bisa dikategorikan dengan secara fisik atau dekat secara hati. Dugaan sakit hati muncul karena tidak adanya barang hilang. Yoris menyebut barang yang hilang hanya 3 alat komunikasi milik Amel, sedang uang 30 juta untuk gaji guru dan perhiasan tidaklah hilang. Dari itulah Anjas menyimpulkan dalam analisanya bahwa memang kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini salah satunya efek sakit hati. Sakit hati asmara, tidak fair, dan ini memang sakit hati soal Amel dan ibu Tuti juga belum clear, ujarnya kembali. Menjawab itu semua, menurut Anjas harus ada bukti-bukti yang dikuatkan dengan jejak DNA, sidik jari, dan kalau dikembangkan bisa menjadi petunjuk. Petunjuk itu kan alat bukti, keterangan ahli, keterangan terdakwa, keterangan saksi, keterangan surat tulis, dan rekomendasi para ahli. Bila dilihat dari dalang orang berbeda, karena ada diduga masih ada jejak DNA yang belum diidentifikasi di tempat kejadian. Orangnya membantu sudah diketahui penyidik Polda Jabar, tetapi memang belum ada alat bukti yang kuat.
Bila Bu Tuti dan Amel bongkar, maka kasus masa lalu bisa terbongkar dan masuk penjara. Karena itulah kredibilitas dipertanyakan, makanya Tuti dan Amel dihabisi. Hal itu diperkuat adanya print buku tabungan yang di print out penyidik yang lokasi TKP merupakan kantor yayasan sekaligus rumah tinggal. Lalu saat terbunuh menjadi tidak ada barang berharga yang hilang. Seharusnya kita semua mendukung pihak kepolisian yang terus berupaya untuk mengungkap misteri kasus pembunuhan Ibu dan Subang ini yang telah menewaskan Tuti Suhartini dan Amelia Mustikaratu. Nah, sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.